Petugas kepolisian membentangkan garis polisi di lokasi rumah mewah yang roboh di Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelum bangunan ambruk, warga mengaku mendengar suara ledakan keras dari dalam rumah. Saat kejadian, bangunan berlantai 2 ini sedang direnovasi. Pemilik rumah tidak berada di lokasi, namun sejumlah pekerja tengah melakukan pekerjaan saat bangunan mendadak roboh. Akibat insiden ini, bangunan rusak parah dan sejumlah fasilitas serta kendaraan di sekitar lokasi ikut terdampak. Beberapa pekerja berhasil menyelamatkan diri, namun sebagian dilaporkan terperangkap di dalam bangunan. Abang campak nggak saat itu? Kecampaknya enggak bang, saya begitu langsung ada suara itu langsung lari kami 6 orang. Tapi abang tuh kena luka itu bang? Iya, itu serpian kaca dari sana tembak kemarin. Nembak abang ya? Bang ada yang meninggal atau gimana bang? Pastinya di dalam itu ada sekitar 4 orang pembantu. Masih di dalam. Gudang suku cadang bodi motor dan rumah tinggal di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Kebakaran membesar karena material suku cadang terbuat dari plastik. Izin komandan, gudang, komandan rumah tinggal, gudang dan rumah tinggal komandan. Sejumlah warga terduduk lemas sambil menangis saat melihat rumah mereka ludes terbakar. Rumah berada tepat di samping gudang suku cadang bodi motor yang lebih dulu terbakar. Sempat terjadi ledakan saat api berkobar sementara asap hitam pekat membumbung tinggi akibat kebakaran. Besarnya kobaran api lantaran material suku cadang terbuat dari plastik. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik, namun polisi masih mendalami penyebab pasti. Kebakaran di tempat pabrik atau mungkin onderdil motor berupa bodi-bodi motor dan pengecatan. Nah, awal mula api itu diduga dari konsleting listrik, tapi masih kita coba telusuri kembali. Api mudah menyebar karena banyak bahan mudah terbakar seperti spare part motor, kaleng cat, thinner, dan juga yang lain-lainnya. Tidak ada korban akibat kebakaran, lebih dari 2 jam petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa di gedung Kejaksaan Agung berlangsung ricuh. Massa menuntut Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat di depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke gerbang gedung Bundar Kejagung, namun dihalau oleh petugas. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Dalam aksinya, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Massa juga menuntut pihak Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Atas kepentingan rakyat sendiri, kawan-kawan di negeri ini, kawan-kawan semuanya. Kita telah banyak melihat dana-dana. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi meminta Hotman tidak membawa nama Presiden di kasus Febri. Prasetyo juga membantah pemeriksaan hingga penangkapan Jampitsus harus mendapat izin dari kepala negara. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin
Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, ikutan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu enggak? Saya rasa ya, saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari kepala negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan Presiden Prabowo akan segera terbitkan Kepres terkait pengangkatan Kuntadi sebagai Jampitsus gantikan Febri Adriansyah. Pemerintah menargetkan proses administrasi rampung pada pekan ini. Terkait Pak Kuntadi yang diputuskan menjadi Jampitsus itu sudah Insya Allah minggu ini akan kita selesaikan. Usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Sebelumnya, Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Seorang kebanggaan dari ini, lihat enggak foto ini, kebanggaan dari Presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transferasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Ya. Itu dari institusi awal. Apa? Yang keliruan itu berarti berasalnya dari institusi awal. Iya. Betul. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah. Titik ya? Ya udah deh, jawaban sendiri lah. Jangan coba-coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya. Ya, sudah mulai. Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansah pada 17 Juli lalu. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Forum Pemret Retno Pinasti menyatakan pilihan kata dan cara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan tidak profesional dan merendahkan profesi wartawan yang sedang bekerja. Retno mengingatkan bertanya merupakan cara wartawan mengonfirmasi dan menggali keterangan narasumber. Hal itu sebagai bagian proses kerja jurnalistik dan disiplin verifikasi yang profesional dan dilindungi undang-undang. Sementara pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Kuasa hukum Febri Adriansah ini menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya kepada seorang jurnalis saat konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansah. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan, yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi,
Sekali lagi, saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Nggak tanya kakekmu lah. Ya udah deh, udah gue nggak tahu. Ya lu udah deh, saya nggak tahu agenda itu. Jangan tanyain. Udah deh, shut up. Nggak, saya nggak tahu. Hotman menegaskan tindakannya tidak dapat dibenarkan. Hotman juga kembali meminta maaf atas ucapannya kepada wartawan yang bersangkutan dan organisasi wartawan atas insiden yang terjadi saat konferensi pers tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ada apa? Tanya mananya malah ini kalian langsung ke Mabes Polri. Berdalih telah selamatkan uang negara, Hotman menyebut Febri Adriansyah tidak pantas dijadikan tersangka. Hotman bahkan menyebut ex-Jampitsus tersebut telah menyelamatkan hingga 430 triliun rupiah. Sebagai pengacaranya, Hotman Paris Hutapea bersikukuh jika Febri Adriansyah tidak layak dijadikan tersangka kasus korupsi. Hotman bahkan menyebut kala menjadi Jampitsus, Febri telah berjasa dengan banyak menyelamatkan aset negara. Menurut Hotman, sebagai Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Febri bahkan telah mengumpulkan dan menyerahkan uang kepada negara hingga 430 triliun rupiah. Silahkan gua ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash. Dengan cara seperti ini. Dengan cara tanpa diperiksa saksi, langsung bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Pernyataan sang pengacara kondang itu langsung ditepis Boyamin Saiman. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi itu menyebut jika Febri dan Satgas PKH hanya menyerahkan uang 33 triliun saja. Seakan-akan bahwa Presiden itu membela Febri Adriansyah dengan narasi bahwa dia kebanggaan Presiden. Terus juga telah mengumpulkan, menyerahkan badan negara 340 triliun. Padahal saya tahu persis itu yang diserahkan hanya 33 triliun gitu loh. Nah yang 300 kemana? Gitu loh. Terus yang terkait dengan proses ini kan menjadikan saya alasannya Hotman Paris itu menjaga marwah presiden katanya. Terus justru menurut saya itu malah menjatuhkan marwah presiden. Satgas PKH sendiri dibentuk Presiden Januari 2025. Selain menunjuk Febri Adriansyah sebagai ketua pelaksana, Presiden juga memilih Menteri Pertahanan Syafri Samsudin sebagai orang nomor 1. Sejak didirikan, Satgas PKH dikenal agresif mengembalikan hutan yang dikuasai penguasa secara ilegal. Sejak 2025, Satgas kebanggaan Presiden itu telah menyelamatkan 5,8 hektar sawit. Tidak hanya itu, hingga Juni 2006, Satgas PKH telah menyelamatkan uang negara hingga 371,1 triliun rupiah. Namun siapa yang bisa menduga, Febri Adriansyah, salah satu sosok di balik pengumpul ratusan triliun rupiah itu, terjerat dugaan 3 mega korupsi sekaligus. Tim Liputan Ainus melaporkan.